Minggu kemarin kita belajar tentang satu tema tidak berat, ya. Itu bukan berarti kurus, ya. Karena kita sedang bicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan menjadi berat. Karena apa? Karena kita sedang jatuh cinta. Nah, karena itu Komsel untuk minggu ini sekalipun kita libur, karena minggu ini kita ada Komsel Gathering sekota, tapi kita tetap menangkap pesan firman Tuhan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita dan kita bertumbuh di dalamnya. Pesan untuk Komsel minggu ini adalah jatuh cinta. Itu satu-satunya hal yang membuat apapun yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan itu menjadi tidak berat. Karena kita sedang jatuh cinta. Karena orang jatuh cinta, dia bisa melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya dan itu dia nggak merasa terpaksa gitu. Itu naturally dia lakukan karena dia sedang jatuh cinta. Satu ayat yang mendasari untuk kita belajar hari ini adalah di 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan Alkitab berkata perintah-perintahnya itu tidak berat. Wow, perintah-perintahnya tidak berat. Kenapa nggak berat? Karena itu berangkat dari bagaimana kita mau mengasihi Allah, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Kita nggak melakukan semuanya itu dengan berat. Justru ada semangat, justru ada sukacita waktu kita melakukan segala sesuatu itu. Kita taat perintahnya, ya kita orang lain yang mungkin melihat kita sedang melakukan sesuatu yang berat. Bagaimana kita tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu hal-hal yang berat buat orang lain. Tapi bagi kita semua orang-orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah, kita melakukannya dengan sukacita dan dengan semangat. Saya dulu waktu awal-awal pacaran dengan istri saya sekarang ya percayalah saya pernah pacaran. Saya pacaran dengan istri saya masih siaran di radio waktu itu dan sering kali waktu siaran malam sampai jam 12 malam, jam 1 pagi saya siaran. Pagi saya mau jemput istri saya untuk saya antar kerja, waktu itu masih pacaran. Saya lakukan dengan semangat. Walaupun setelah selesai nganter, saya ngantuk, saya capek. Tapi saya lakukan itu dengan semangat. Kenapa? Jatuh cinta. Nah, demikian juga kehidupan kita, kalau kita selalu punya jatuh cinta itu kepada Allah, maka kita akan taat firman Tuhan. Itu dengan sukacita. Kita akan melakukan firman Tuhan itu dengan segenap hati dan tidak terpaksa karena kita sedang jatuh cinta. Nah, jika kita kembali ke ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka hidup taat terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan itu bukanlah sesuatu yang berat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari, berdoa, mengampuni mereka yang menyakiti kita, bahkan mengasihi orang yang menganiaya kita, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ya, kita yang bekerja, kita yang melayani, kita melayani, melakukan semuanya dengan segenap hati. Kemudian hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mengucapkan kata-kata berkat buat orang yang mengutuki kita, itu semuanya nggak berat. Kenapa? Kita nggak melakukan buat orang itu, buat orang lain. Kita melakukannya karena kita mengasihi Allah. Mungkin kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ya, tadi malam kita barusan ngobrol tentang ada apa dengan rumah. Tapi ayo kita coba aplikasikan di rumah, bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana istri menghormati suami, bagaimana kedua orang tua harus jadi teladan buat anak-anaknya, bagaimana juga yang masih pacaran dengan jaga kekudusan, jaga hati buat pasangan masing-masing. Semuanya dilakukan dengan semangat dan sukacita. Karena apa? Karena semuanya dilakukan dengan mengasihi Allah. Bukan buat orang lain, tapi untuk Tuhan sendiri. Nah, mungkin kita mulai berkata, waduh Pak, itu berat, itu bukan hal yang mudah. Nggak gampang bisa mengasihi orang yang nyakiti kita, itu bukan hal yang mudah. Sebab itu kita perlu mengerti bahwa satu pasal sebelumnya, di 1 Yohanes 4 ayat 19, di sana dikatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya bahwa kita bisa mengasihi Allah, juga mengasihi sesama kita, kalau kasih Allah itu lebih dulu ada di dalam kita. Karena kita nggak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Kita nggak bisa melakukan itu dengan kemampuan kita sendiri, nggak bisa. Kita butuh campur tangan Allah dengan apa? Kasihnya mesti ada dalam kita. Makanya kita bisa mengasihi kalau kita terlebih dahulu kita menerima kasih
dari Tuhan. Kasih Allah kepada kita inilah yang mendasari kita untuk bisa mengasihi, baik itu kepada Allah dan juga kepada manusia atau sesama kita. Kegagalan kita dalam mengasihi Tuhan, kegagalan kita dalam mengasihi sesama, itu menjadi sebuah indikasi yang jelas bahwa kasih Tuhan tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita introspeksi diri kita coba selidiki hidup kita, selidiki hati kita, apakah kasih Tuhan itu masih ada di dalam kita. Mungkin hari-hari ini kita ngerasa semuanya begitu berat. Pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita mungkin begitu berat. Kehidupan rumah tangga kita mungkin begitu berat. Karena ini message Komsel, mungkin Komsel kita terasa begitu berat. Kenapa berat? Jangan-jangan kita sedang kehilangan kasih Allah dalam hidup kita. Ayat yang lain berkata begini, kamu tidak sadar, seringkali kita tidak sadar, kita sudah meninggalkan kasih yang semula di dalam kitab Wahyu. Kadang kita nggak sadar kita meninggalkan. Ya, banyak orang berkata kasih yang semula itu kita kehilangan, bukan kehilangan. Ayatnya jelas bilang begini, kita meninggalkan kasih yang semula. Artinya bahwa kadang kasih Tuhan kita mulai tinggalkan. Kita mulai ngerasa nggak butuh itu. Kita mulai ngerasa kita mampu, kita mulai ngerasa kita bisa, kita mulai ngerasa aku sanggup mengerjakan itu, aku sanggup menyelesaikan itu. Padahal sederhana saja, kalau kasih Tuhan nggak ada di dalam kita akan melakukan semuanya dengan sangat berat. Nggak kuat untuk kita bisa tanggung itu. Sebab itu, kasih yang semula itu adalah momen di mana kita menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih yang semula adalah momen di mana kasih Allah itu penuh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita. Dan kasih yang semula itu momen di mana kita sedang jatuh cinta kepada Allah. Dan itu membuat kita menggebu-gebu mengerjakan segala sesuatu. Nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Makanya ada lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kenapa nggak lelah bekerja? Karena kita melakukannya karena kita mengasihi Allah. Mari kita renungkan sebentar bagaimana kehidupan kita. Mari kita renungkan sebentar bagaimana kita dengan keluarga kita. Mari kita renungkan sebentar bagaimana kita dengan Komsel kita. Renungkan sebentar bagaimana kita dengan keseharian kita. Saudara yang bekerja, bagaimana dengan pekerjaan saudara? Saudara yang melayani, bagaimana dengan pelayanan saudara? Mari kita renungkan sebentar semuanya itu. Kalau mungkin saat ini semua terasa begitu berat, mungkin kita perlu renungkan lebih dalam. Apakah kita mengasihi Tuhan? Mungkin kita bisa renungkan lebih dalam, ambil momen, ambil waktu untuk kita renungkan lebih dalam. Apakah kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita? Saya tutup dengan satu quote. Berubah bukan bagian Tuhan untuk kita, tetapi berubah itu selalu menjadi bagian kita untuk kita lakukan untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan gak bisa mengubah hidup kita, gak bisa. Bukan karena Tuhan gak berkuasa, enggak. Tuhan gak bisa mengubah hidup kita karena kita bukan robotnya Tuhan yang dengan enak Tuhan bisa ubah utak-atik. Kita bukan robotnya Tuhan. Kita adalah objek kasihnya Tuhan. Makanya yang Tuhan lakukan bukan mengubah hidup kita, enggak. Yang Tuhan lakukan adalah Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita, sehingga waktu kita tangkap kasih Tuhan, maka hidup kita akan berubah karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pesan-Mu, dan kami percaya kami mau tangkap Tuhan, untuk kami hidup di dalam kasih-Mu, biar kasih-Mu penuh di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan, kami kerjakan dengan satu dasar, satu motivasi untuk kami mengasihi Tuhan. Satu dasar, satu motivasi karena kasih Tuhan ada di dalam kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami selalu menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati setiap Komsel, berkati setiap gembala Komsel, gembala sektor, dan semua yang terlibat dalam perkembangan Komsel. Engkau berkati Tuhan, biar melalui mereka semuanya Komsel Rock Surabaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.